Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-28, Boruto, Aku Kembali. Adegan dimulai di markas Kara, di mana Boruto menemukan catatan yang diakini berasal dari Ishiki. Dengan wajah serius, Boruto, ditemani Sarada dan Mitsuki, mulai melihat catatan tersebut. Isi catatan membahas tekad Otsutsuki, termasuk ambisi untuk mengumpulkan cakra dari berbagai planet, mencapai keabadian, dan melakukan pemusnahan terhadap dunia yang mereka kunjungi. Dalam hatinya, Boruto mengungkapkan, ini sama seperti yang dikatakan Amado, bahwa Otsutsuki adalah alien parasit yang ingin merampas segalanya yang hidup dari sebuah planet. Informasi yang ditemukan oleh Boruto dalam catatan tersebut memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tujuan dan sifat klan Otsutsuki, memunculkan pertanyaan lebih lanjut tentang ancaman yang mereka hadapi. Dalam catatan tersebut, Ishiki juga mengungkapkan niatnya untuk mewariskan tekad Otsutsuki kepada Code, menjadikannya sebagai pemain baru dalam rencana klan tersebut. Dia memerintahkan Code untuk meneruskan tekad klan Otsutsuki dengan menangkap baik Boruto Uzumaki atau Kawaki dan memberi mereka kepada Jubi untuk dimakan, serta memakan buah Shinju agar bisa menjadi Otsutsuki sendiri dan terus berevolusi, bahkan hingga menjadi seorang dewa. Instruksi ini menyoroti betapa seriusnya tekad klan Otsutsuki dalam memperoleh kekuasaan dan keabadian, serta menegaskan ancaman besar yang dihadapi oleh Boruto, Kawaki, dan Konoha. Ishiki juga merinci rencananya dalam catatan tersebut, menyatakan bahwa jika dia berencana untuk bangkit dari tubuh Code, akan dilakukan setelah Code mencapai tahap terakhir evolusinya. Boruto terkejut membaca hal tersebut. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Apakah dia benar-benar ingin menghancurkan seluruh planet? Namun, sisa catatan tersebut telah hilang, seolah-olah telah dirobek. Boruto menyatakan frustrasinya. Sialan, sepertinya ada yang merusak catatan ini. Mitsuki menyuarakan urgensi, kita harus segera melaporkan ini kepada Tuan Shikamaru. Sarada juga setuju, kita harus segera bergerak Boruto, dan memberitahu Shikamaru sebelum terlambat. Dengan ragu Boruto menjawab, tapi saat ini aku tidak yakin harus kemana. Aku yakin catatan yang telah dirobek ini berisi petunjuk penting tentang Shibai. Sarada menyimpulkan, apakah kita harus mencari di area lain? Boruto menyetujuinya, baik, Sarada. Kita harus bergerak cepat, sebelum kita kembali ke Konoha dan menghadapi serangan dari Shinju. Jangan khawatir, aku telah meninggalkan kodok pengintai. Jika ada sesuatu yang terjadi di Konoha, kita akan kembali segera. Dengan tekad untuk mengungkap kebenaran, mereka memulai perjalanan berikutnya. Adegan berpindah ke tempat Kawaki berada di dalam dimensi Daikokuten, tempat dia kembali bersembunyi setelah di dimensi sebelumnya hampir diketahui oleh para Sumeaka. Dengan tatapan khawatir, Kawaki mengamati Naruto, memastikan bahwa Naruto masih dalam keadaan baik dan bahwa Jura belum menemukan lokasi dimensi Daikokuten. Dalam hatinya, Kawaki merenung, semakin lama aku menghancurkan tubuh asli Jubi, semakin terancam juga keamananmu. Dunia ini sudah penuh dengan sampah Otsutsuki, dan sekarang ada Shinju pula. Setelah aku menghilangkan semua sampah itu, kau bisa kembali lagi, Tuan Hokage. Setelah itu Kawaki kembali bergegas pergi ke dimensi lainnya. Di laboratorium Konoha, Amado dan Sumire terlihat tengah berada di dalamnya. Amado terdiam, sibuk mengotak-atik sesuatu dengan ekspresi serius. Dalam hatinya, Amado merasa terkejut dengan kehadiran entitas Shinju, sesuatu yang sama sekali tidak pernah dia prediksi. Dia juga merasa kebingungan dengan kelemahan Code yang begitu mudah kalah oleh Boruto, meskipun sudah diberikan kekuatan tanpa limiter. Dengan nada keheranan, Amado berkata dalam hatinya, apakah Code begitu bodoh, atau apa? Dia sudah memiliki kekuatan tanpa limiter, tapi masih kalah jauh oleh Boruto. Sekarang, semua kekacauan ini berawal dari tindakannya. Tapi, apapun itu, rencanaku harus sesuai dengan yang sudah kupikirkan, agar anakku dapat kubangkitkan kembali.
Di sisi lain desa, Konohamaru masih memimpin latihan untuk tim 10 serta Himawari. Konohamaru saat ini menggantikan posisi Moegi sebagai pelatih dan pengawas bagi tim 10. Dalam hatinya, Konohamaru penuh tekad untuk melindungi desa dan menyelamatkan teman lamanya, Moegi, dari cengkeraman pohon Shinju. Meskipun belum mengetahui solusi pasti, Konohamaru bertekad untuk mencari cara agar Moegi dan shinobi lain yang terjebak oleh pohon Shinju dapat diselamatkan. Kondisi ini membuat Konohamaru semakin memperkuat tekadnya untuk menjadi lebih kuat demi keselamatan desa dan rekan-rekannya. Sepertinya Konohamaru akan menunjukkan potensi besarnya dan tidak lagi hanya menjadi karakter pendukung, yang kalau tidak ada ya tidak masalah juga. Di kantor Hokage, Shikamaru merancang rencana untuk menyelidiki situasi para shinobi Konoha yang terperangkap dalam pohon Shinju. Dia berencana melibatkan para ilmuwan dari Konoha dan juga Amado. Meskipun ada kecurigaan terhadapnya, namun tidak ada pilihan lain untuk melakukan penyelidikan. Shikamaru berharap dapat menemukan cara untuk membebaskan mereka tanpa menyebabkan luka, atau bahkan menggali pelajaran berharga dari pohon Shinju ukuran kecil tersebut. Shikamaru berpendapat jika apa yang terjadi saat ini mungkin berbeda dengan apa yang terjadi pada dirinya, yang terjebak dalam dunia mimpi abadi ketika terkena Mugen Tsukuyomi dan Shinjukai Kotan. Kembali ke markas Kara, Boruto, Sarada, dan Mitsuki melangkah dengan hati-hati menuju bagian terdalam markas tersebut. Mereka dihadapkan dengan pemandangan yang aneh. Sejumlah besar humanoid yang tampaknya tidak digunakan, tersebar di sekitar area tersebut. Dalam keheningan, Sarada mengamati situasi dengan teliti sebelum akhirnya menyimpulkan, ini sepertinya perbuatan Amado. Tapi mengapa begitu banyak humanoid ini tidak digunakan? Pertanyaan tersebut menggugah rasa penasaran mereka, terutama saat mereka mengetahui betapa rumitnya hubungan Kara dengan Amado. Mitsuki, tidak mau tinggal diam, mulai mengambil inisiatif dengan menggunakan ular-ularnya untuk mencari petunjuk di area sekitar, sementara Boruto, mencoba merasakan energi yang ada di sekitar area tersebut, berharap menemukan petunjuk yang mungkin terlewatkan oleh pandangan mereka. Adegan berpindah ke tempat yang sangat jauh, bulan, di tempat Toneri terkurung oleh Urashiki. Hal ini terjadi karena Urashiki Otsutsuki akhirnya menemukan Toneri. Dia memberitahunya bahwa keluarga utama klan mereka telah mengamati segalanya selama ribuan tahun, termasuk upaya Toneri untuk menghancurkan bumi. Menyadari perubahan hati Toneri dan upaya berkelanjutannya untuk melindungi bumi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap klan mereka, dia mengungkapkan bahwa dia tahu Toneri telah melakukan sesuatu pada Boruto. Terdorong oleh amarah, Toneri melompat ke arah Urashiki tetapi dapat ditahan oleh tongkat cakra Urashiki, yang kemudian menyebabkan Toneri menjadi batu dalam pembekuan waktu selama 10.000 tahun dalam teknik Ryugojo. Kondisi Toneri mulai pulih secara perlahan, dan saat ini dia telah berhasil membebaskan diri. Peristiwa ini terjadi karena paradoks yang timbul setelah Urashiki dibunuh oleh Boruto dan Naruto di masa lalu, menyebabkan ketidakadaannya di masa depan yang mengubah jalannya peristiwa. Paradoks tersebut mempengaruhi masa depan, menghasilkan realitas di mana Urashiki tidak pernah menemui Toneri atau mengurungnya menggunakan teknik Ryugojo. Meskipun efek paradoksnya baru terasa setelah 3 tahun berlalu, Toneri menyadari bahwa masih ada waktu bagi dirinya untuk melanjutkan misinya dalam melindungi bumi. Toneri Otsutsuki adalah Otsutsuki yang berpengaruh bagi mata Jogan Boruto. Toneri memberitahu bahwa Jogan tidak akan kembali dalam waktu yang lama, namun meramalkan bahwa kemenangan ini hanya sementara dan bahwa para dewa akan segera tiba di bumi. Mengingat kekalahan dirinya di tangan Naruto, Toneri kagum pada kekuatan yang dimiliki oleh para shinobi, dan yakin bahwa para shinobi akan mampu melampaui kekuatan Otsutsuki serta berharap bahwa suatu hari nanti Boruto akan berdiri sebagai puncak warisan mereka, dengan potensi tanpa batas. Dengan ekspresi yang bahagia Toneri berkata, "Boruto, aku kembali." Kehadiran Toneri dalam saat-saat kritis ketika dunia terancam oleh Shinju memberikan harapan baru bagi Boruto. Dengan pengetahuannya tentang Jogan dan hubungannya dengan aliran cakra khusus, Toneri dapat membuka pintu untuk menggali lebih dalam potensi yang terpendam dalam diri Boruto. Pertanyaan pun muncul, apakah Boruto akan mampu memanfaatkan kemampuan yang baru ditemukan ini untuk membantu mewujudkan prediksi Toneri, sehingga suatu hari nanti dia dapat berdiri sebagai puncak warisan dari Otsutsuki, melampaui batas-batas yang pernah ada sebelumnya. Terima kasih telah menonton video alur cerita Boruto episode 296 bagian ke-28, Boruto, Aku Kembali. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang.
Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.